Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan kena hantaman telak kutukanmu. Ya. Nah, jadi setelah perpisahan itu terjadi, ada orang yang mengikhlaskan mantannya. Tetapi lebih banyak lagi orang yang berdoa buruk atau malah mengutuk mantannya agar mantannya jadi begini, agar mantannya jadi begitu, dan seterusnya ya. Nah, ini adik-adik yang baru menemukan channel ini, karena selalu ada pertanyaan, bolehkah kita mendoakan orang lain yang buruk? Bolehkah kita mengutuk orang lain? Jadi ya, meskipun tidak dijelaskan nih, orang mendoakan orang lain yang buruk itu terjadi setiap hari. Ya, entah karena iri dan seterusnya. Orang mengutuk orang lain atau bahkan mengutuk dirinya sendiri, mengutuk anak-anaknya, itu terjadi setiap hari. Ya. Jadi misal tuh anaknya nakalnya luar biasa. Wah, mulai keluar kutukan itu. Kamu anak nakal durhaka, hidupmu melarat. Nah, misal orang tuanya bilang gitu, itu namanya mengutuk. Jadi ya, berdoa yang buruk, mengutuk, apalagi untuk diri sendiri, untuk anak-anak, dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya. Berdoa yang buruk dan mengutuk itu hanya diperbolehkan. Bagi siapa? Bagi orang yang terzolimi. Nah, kalau orang tua itu, ya, misal anaknya nakal, anaknya durhaka, dan seterusnya, sebenarnya mereka tidak terzolimi. Ya, kalau anaknya durhaka, mereka juga harus melihat ke dalam. Kenapa anak ini sampai melawan orang tua terus? Kenapa anak ini sampai membantah orang tuanya terus, ya? Kenapa anak ini jadi anak durhaka? Apakah karena didikan yang kurang bagus, yang tidak baik, memberikan contoh yang tidak baik kepada anak, atau memberikan nafkah dengan sumber rezeki yang haram dan seterusnya? Nah, kan jadi kalau orang tua itu sebenarnya semelawan apapun anaknya, itu dia tidak terzolimi. Ya, artinya jangan sampai dia mengutuk anak tadi. Ya, orang tua itu tidak terzolimi saja, dia mengutuk anaknya akan kejadian kok. Karena apapun yang dikatakan oleh orang tua kepada anaknya itu akan kejadian, tapi kan kasihan anak. Ya, salasun da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 ya doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Peringkat 1 adalah doa orang tua untuk anaknya, doa yang baik ataupun doa yang buruk. Nah, di luar itu, mengutuk atau mendoakan yang buruk memang hanya diperbolehkan untuk orang yang terzolimi. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan keleluasaan bagi orang yang terzolimi, ya, untuk membalas kezoliman yang dilakukan orang terhadap dirinya. Ya,
yakni dengan doa dan kutukannya. Nah, jadi gitu kan. Banyak orang terlihat ketika terzolimi itu diam, tapi hatinya mengeluarkan kutukan. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya, nah jadi itu. Dan kutukan atau doa yang buruk dari orang yang terzolimi ini mustajab, karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, yang artinya doanya mustajab. Ada 3 tanda ketika mantan yang zolim ini terkena telak hantaman kutukan yang mungkin dikeluarkan oleh kita yang sudah dia khianati. Ya. Yang pertama, mantan tumbang. Tumbang secara fisik, ya. Kan ada tuh orang yang ketika dikhianati oleh mantannya, dalam keadaan marah dan kecewa, dia mengutuk agar mantannya sakit-sakitan. Ya, dan itu terjadi. Maka tandanya ya ketika terjadi, ya mantan sekarang jadi sakit-sakitan, ya. Tidak bugar lagi seperti dulu, padahal mantan ini masih muda. Ya, kita juga tahu dia rajin olahraga, ya, pola hidupnya sehat, makanan sehat, dan seterusnya. Tapi tumbang begitu saja. Ya, jadi sakit-sakitan dan ngerepoti orang lain. Ya, orang ketiga enggak mau dong dengan mantan. Kenapa? Dia kan mau senang-senang. Ya, ngapain sekarang punya pasangan yang sakit-sakitan? Nah, maka orang zaman sekarang kan maunya yang enaknya saja kan. Kalau yang repot-repot dia enggak mau. Nah, ketika dia melihat mantan ini mulai sakit-sakitan, otomatis tidak produktif bekerjanya, ya, dan seterusnya, maka dia akan pergi. Ya, karena tadi orang mau enaknya saja dan tidak mau yang repot-repot seperti itu tadi. Nah, itu jadi tandanya yang pertama, mantan tumbang. Jadi tumbang secara fisik itu tidak bisa lagi bergaya seperti dulu, kemana-mana, ya, dan seterusnya. Karena sekarang keluar rumah sedikit, kena hujan, mulai batuk pilek. Ya, bukan seperti mantan yang kita kenal dulu yang sangat bugar. Ya, nah, itu yang pertama ya. Tapi sebelum kita lanjut ke yang kedua, jangan lupa nih adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah tanggal 17 Mei 2025 ini, insya Allah sekitar ya minggu depan ya, hari Sabtu kita ada webinar. Webinar itu seminar tapi menggunakan website. Menggunakan website. Ya kurang lebih begitu ya. Menggunakan misal fasilitas Zoom meeting dan seterusnya. Karena ada yang tanya tuh ke admin, webinar itu seperti seminar Kak. Terus adminnya cerita ke saya. Jadi webinar itu adalah seminar online. Nah, kalau online itu kan orang sering menyebutnya website. Padahal ya website itu ya itulah ya, pokoknya saya juga bingung menjelaskannya. Tetapi webinar itu kira-kira seperti live streaming. Nah, cuman tidak menggunakan YouTube, tetapi menggunakan aplikasi webinar. Ya, misal yang biasa orang gunakan, misal dengan Zoom meeting.
Ya, nanti oleh admin dikasih linknya untuk bergabung dalam Zoom meeting itu ya. Kelebihannya banyak kalau webinar itu ya. Kalau seminar kan misal di Jakarta, kita harus ke Jakarta semua tuh. Mau di Hong Kong, mau di Taiwan, mau di Jeddah, dan seterusnya harus ke Jakarta semua. Kalau seminar. Tetapi kalau webinar, orang dari manapun bisa mengikuti. Insya Allah dengan kualitas seperti tatap muka langsung kan, karena webinar itu narasumbernya terlihat wajahnya, yang mengikuti juga bisa dilihat ya. Kalau live streaming yang bicara cuman narasumbernya. Kalau webinar yang peserta juga bisa untuk bertanya, untuk curhat, untuk minta didoakan, dan seterusnya. Dan itu semua secara online. Bisa diikuti dari mana saja, termasuk dari luar negeri juga bisa ya. Itu ya, temanya sudah berdoa berbulan-bulan, tapi tetap belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul ya. Informasi dan pendaftarannya chat WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini ya. Semoga bermanfaat. Lanjut ya, tandanya yang kedua. Mantan tumbang secara ekonomi. Nah, kemarin mantan mengkhianati kita sombong banget. Kenapa? Karena merasa kaya. Karena merasa tabungannya sudah banyak. Karena merasa punya pekerjaan dengan gaji besar, nggak bakal miskin lagi. Sekarang tumbang secara ekonomi. Ya, jadi pengangguran. Tidak punya income. Tambah pula yang pertama tadi, sakit-sakitan. Mana mau nih orang ketiga repot punya pasangan yang sudahlah penyakitan, jadi beban untuk dia, pengangguran pula, tabungannya sudah habis, pergilah orang ketiga. Nah, maka tandanya yang ketiga, mantan dan orang ketiga hubungannya tumbang, artinya mereka berpisah, ya, berantakan, bubar, dan seterusnya. Nah, maka kalau ada 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa mantan sudah terkena telak, ya, terkena hantaman telak dari kutukan yang sudah kita ucapkan ya ketika dia mengkhianati kita dulu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.